Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton, pemirsa, teman-teman yang menyaksikan acara Muwardi Asah Asih Asuh. Mohon maaf dikarenakan alasan teknis tadi harusnya mulai jam 9, tetapi ini baru bisa mulai 9.25. Mungkin karena jaringan internet banyak dipakai oleh moms-moms di luar sana yang sedang membimbing anaknya sekolah kali ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya Sandi Nugraha akan bersama salah seorang pakar di bidang pubertas, yaitu Dr. Anang Girimulyo, spesialis anak konsultan. Kebetulan beliau adalah spesialis anak konsultan endokrinologi anak di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi. Nah, berbicara tentang topik pagi ini, kemarin banyak sekali request dari teman-teman di media sosial, di Facebook, Instagram, bahwa minta tolong dong dibahas tentang pubertas. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah Dr. Anang akan sharing mengenai gangguan pubertas pada anak. Silakan Dr. Anang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Sandi. Selamat pagi, Dok. Dan Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda. Hari ini saya akan menyampaikan tentang gangguan di masa pubertas. Ini slide bisa ditampilkan ya? Kalau ya. slide. Jadi kita hari ini akan bincang-bincang tentang pubertas ini, Dr. Sandi. Jadi ya moga-moga kelihatan, bisa kelihatan bahwa Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda, anak itu kalau menurut peraturan dari Undang-Undang Kesehatan itu dari semenjak lahir sampai 18 bulan. Nah, kalau kita bicara tentang pubertas, pubertas itu berarti fase terakhir dari seorang anak sebelum memasuki usia dewasa. Sehingga kalau kita nanti akan berbicara permasalahan pubertas, berarti bagaimana kesiapan kita sebagai orang tua untuk mengantarkan buah hati kita nanti memasuki usia dewasa dengan baik. Tentunya kita tidak ingin anak-anak kita memiliki permasalahan ini sehingga tidak bisa memasuki usia dewasa dengan maksimal. Apa sih yang terjadi kalau anak-anak kita memasuki usia pubertas? Paling tidak ada dua. Yang pertama perubahan secara biologis, yang kedua nanti aspek perkembangan. Perubahan biologis ditandai dengan beberapa perubahan fisik. Kalau kita lihat ya, nanti badan anak-anak kita yang sebelumnya anak-anak mulai beranjak seperti orang dewasa. Kalau yang laki mulai tambah keker, kalau yang perempuan mulai pinggul mulai melebar, dan ada tanda-tanda seks sekunder. Nah, tanda-tanda seks sekunder ini seperti misalnya kalau perempuan tumbuhnya payudara, atau kalau kita lihat ada yang tumbuh rambut di kemaluan, kalau laki-laki mungkin tumbuh kumis, jenggot begitu. Kemudian yang ketiga adalah pacu tumbuh. Ini yang penting juga, Dr. Sandi, karena pada masa pubertas itu anak-anak kita akan mengalami kecepatan pertumbuhan yang lebih cepat daripada sebelumnya. Makanya kita lihat anak-anak kita begitu mungkin SMP, banyak yang tinggi badannya jadi cepat naik. Nah, ini kalau nanti ada permasalahan, ini tidak bisa terjadi sehingga anak kita tidak bisa optimal untuk tinggi badannya. Dan yang terakhir terjadi kemampuan reproduksi. Anak-anak yang masuki usia puber berarti sudah siap memasuki reproduksi. Hati-hati kita sebagai orang tua mengawal anak-anak kita sampai ke usia dewasa supaya tidak ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kehamilan dini dan segala macam yang seperti itu. Kalau nanti aspek perkembangan terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi selama masa remaja. Dok, mengenai tadi sedikit masalah waktu, Dok. Iya. Kan tadi dokter bilang bahwa pubertas itu merupakan fase terakhir dari tumbuh dan kembangnya seorang anak. Iya. Kalau sedikit boleh tahu, Dok, sebenarnya fase pertumbuhan atau perkembangan ini ada berapa sih, Dok? Kan tadi itu fase 3. Oh iya. Makasih Dokter Sandi. Jadi anak-anak kita itu mengalami masa pertama di dalam kandungan waktu masa janin, dan yang kedua pada waktu bayi, kemudian pada waktu anak-anak, dan yang terakhir yang ketiga pada waktu mulai usia puber. Nah, ini kita harus menjamin anak-anak kita di setiap fase ini
pertumbuhan perkembangannya baik agar bisa tumbuh dan berkembang nanti menjadi dewasa yang sehat, yang normal. Demikian. Ya. Nah, tadi dari kalau ngomong dari fase tadi, idealnya setiap anak pasti harus melalui ya dok ya sebelum sampai akhirnya dia di fase yang terakhir dokter sebutkan. Baik, dok. Silakan dilanjut dok. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya sebenarnya kapan mulainya? Ya, kapan mulainya? Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, tiap anak itu berbeda mulainya. Tanda pertama untuk mulai puber, kalau yang paling gampang itu anak perempuan, Dokter Sandi. Pada anak perempuan, pembesaran payudara, mulai payudara tumbuh. Jadi ingat Bapak Ibu semuanya di rumah, bukan mens. Saya kalau mens itu sudah mulai tahap-tahap akhir dari puber. Jadi kalau misalnya kita nanti punya anak, kemudian mulai tumbuh payudaranya, siap-siap sekitar 2-3 tahun setelah itu dia akan mens. Nah, kita tidak mau anak-anak kita mensnya cepat. Misalnya baru 6 tahun masih main pasaran di rumah, tapi dia sudah main misalnya. Nah, ini kita harus waspada. Kewaspadaan kita orang tua kalau untuk anak perempuan gampang. Begitu mulai kelihatan payudaranya membesar, kita harus mulai aware. Kita harus mulai waspada, jangan-jangan ada kelainan. Nah, mulainya kapan? Rentangnya antara umur 8 sampai 13 pembesaran payudara itu mulainya Pak Seni. Jadi kalau anak perempuan, kita punya anak perempuan kok tumbuh payudara sebelum umur 8 tahun berarti tidak normal. Atau sampai umur lebih dari 13 tahun belum tumbuh-tumbuh berarti juga tidak normal. Ini kalau untuk anak perempuan. Kalau anak yang laki yang ini agak susah nih Dokter Sandi, karena kalau anak laki itu ditandai dengan pembesaran volume testis. Ini lebih susah ini agak jarang terlihat. Orang tua biasanya tidak melihat, kecuali selama WFH saya lihat banyak orang tua lihat burungnya anaknya, lihat ini kok misalnya lebih kecil daripada anak-anak yang lain. Nah, kalau anak laki-laki di angka 9 sampai 14 tahun harus sudah mulai muncul tanda ini ya. Nah, itu kan tadi dokter menyebutkan rentang waktu ya, yang perempuan 8 sampai 13, kemudian kalau yang laki-laki 9 sampai 14. Kapan dikatakan tadi dokter juga menyebutkan bahwa ini fase pertumbuhan yang sangat cepat gitu ya, dari dimana dia juga merupakan akhir gitu ya, Dok. Pengalaman pada saat misalnya akhir SD sekitar kelas 6 gitu, Dok, saya ngelihat bahwa teman-teman yang perempuan ini cepat lebih besar, Dok. Kok saya waktu itu ketinggalan, lebih pendek ketinggalan teman-teman yang perempuan, tetapi melihat begitu SMP ya terakhir mungkin sekitar SMA, ya ternyata saya ternyata udah jauh lebih tinggi dari dia. Berpengaruh dong, atau beda laki-laki dan perempuan? Ya, memang beda. Jadi ya Bunda di rumah, anak perempuan lebih cepat pubernya dibandingkan anak laki-laki. Begitu sudah mulai masuk usia puber, setelah tumbuh nih tadi Dokter Sandi, payudara segala macam, terjadi percepatan tinggi badan. Makanya tinggi badan anak perempuan otomatis juga nambahnya lebih cepat daripada anak yang laki. Nah, ini perempuan dulu, barulah nanti yang laki-laki yang tambah tinggi badannya yang cepat. Nah, dan penambahan tinggi badan laki-laki relatif lebih banyak nanti daripada yang sudah lambat tapi lebih banyak, sehingga akhirnya akan ngejar dan lebih tinggi daripada anak yang perempuan. Rata-rata seperti itu. Baik, karena memang kadang masyarakat Indonesia di era Bu Tejo ya mungkin ya, Mbak Admin, Mbak Mary dan Mas, banyak terjadi pembandingan kan, Dok. Pertama pasien sekitar 12 tahun, 13 tahun datang ke praktek, Dok, kok anak saya ya semenjak yang WFH terutama ya, Dok, ya, atau school from home, anak saya kok dibanding setelah sering melihat mungkin anak tetangga, kok dia lebih tinggi. Nah, kadang-kadang seperti yang sudah disampaikan Dokter Anang tadi, bahwa ternyata benar bahwa kalau laki-laki itu sabar dulu ya, Dok ya. Maksudnya dibandingkan yang perempuan. Baik. Kita sapa dulu teman-teman kita Dokter Anang yang ada di Facebook. Ini dari Agus Prabowo, Brunei. Wah, jauh juga. Terus yang di atas Lucy Palusia dari Ngabang Kalbar, Landak Ngabang Kalbar, dan teman-teman yang ada di Instagram. Sudah ada pertanyaan belum nih? Belum, oke. Silakan lanjut, Dok. Ya, saya lanjutkan sedikit karena nanti kita yang akhir-akhir tentang menstruasi juga nih Dokter Sandi, nanti sedikit nanti ya. Jadi
Kalau anak-anak kita itu sebelum usia tadi patokan yang kalau anak perempuan sebelum 8 tahun sudah tumbuh payudara, kita katakan istilahnya pubertas dini. Kalau lebih dari 13 belum tumbuh payudaranya kita sebut sebagai pubertas terlambat. Nah, ini harus kita waspadai. Kalau anak itu pubertas dini, Dokter Sandi, risikonya yang pertama tumbuh tingginya cepat, tapi nanti dia dewasa jadi pendek. Lebih cepat. Kecepatan terlalu cepat, karena terlalu cepat juga tulang itu nutup untuk tumbuh, sehingga dia nanti setelah dewasa dia tinggi. Jadi jangan terlalu dini juga, tidak boleh. Kalau dini nanti kelihatannya pada waktu mungkin kelas 1, kelas 2 dia lebih tinggi daripada teman-temannya. Ya, tetapi nanti begitu dewasa dia kalah sama teman-temannya, karena teman-teman yang lain lebih mungkin normal pubernya, sehingga dia tingginya bagus. Ya, kalau yang pubertas terlambat, risikonya tumbuh payudaranya telat, mensnya juga telat. Teman-temannya sekolah sudah mens semuanya, dia belum mens. Nah, ini juga nanti bermasalah. Dia kan pasti jadi minder. Teman-temannya kecil sendiri, belum mens, terus yang lain-lain mereka sudah tiap bulan libur, ini tidak ada liburnya begitu. Nah, ini akan jadi permasalahan. Nah, ini mungkin untuk patokan untuk ayah bunda di rumah. Kira-kira saya ringkaskan. Kalau kita punya anak remaja yang sudah mulai mens, kapan sih disebut normal? Disebut normal itu kalau intervalnya antara 21 sampai 45 hari. Jadi 20 hari sekali kalau men itu masih normal. Atau 45 hari sekali men itu normal untuk remaja putri. Ini agak lebih panjang dibandingkan orang dewasa. Terus ini kok nggak salah dewasa itu 30 hari. Kan rata-rata 30-35 hari kok lebih dari itu. Jadi ada yang 1,5 bulan sekali baru men. Tidak apa-apa kalau anak remaja putri. Dan rata-rata menstruasinya kurang dari 7 hari. Hati-hati kalau nanti putri kita itu menstruasi kok lebih dari 7 hari, mungkin tidak normal. Mungkin tidak normal. Berapa banyaknya tamponnya itu ganti kira-kira 3-6. Kok lebih dari itu berarti darahnya banyak yang keluar. Mungkin ada sesuatu yang harus segera dibawa ke dokter untuk bisa dilihat. Ini kira-kira mungkin ini yang kalau kemarin katanya banyak pertanyaan tentang menstruasi normal, kira-kira seperti. Dan anak-anak remaja putri yang baru tahun-tahun pertama mens itu tidak langsung rutin tiap bulan, jadi tidak perlu khawatir. Bisa 1,5 bulan tadi, Dok, 45 bahkan hari kalau sekali, baru tahun-tahun pertama ada yang 3 bulan sekali, itu masih boleh, tidak apa-apa. Jadi pertama misalnya bulan ini Agustus, nanti baru September, Oktober, baru November, baru mens lagi, tidak apa-apa, karena baru yang pertama. Biasanya memang masih relatif jarang, tapi kita punya patokan kira-kira 1,5 bulan sekali harus mens kalau sudah mulai teratur nantinya. Mungkin kira-kira itu Dokter Sandi yang terkait dengan pubertas dan juga menstruasi. Ya. Nah, Dok, gimana kalau tentang maaf tadi sekaligus menyinggung masalah anak laki-laki juga nih ya, Dok? Iya. Anak laki-laki pastikan mungkin kalau dari volume testis nggak kelihatan, tapi langsung kelihatan adalah pertumbuhan Adam apple atau jakun yang disebutnya, Dok, ya, atau tiba-tiba suaranya sudah berubah jadi besar, ya. Orang Indonesia terutama ibu-ibu pasti kan identikan dengan mimpi basah kalau pada laki-laki, ya, Dok? Iya. Sedangkan anak laki-laki itu kalau ditanya pada praktek sehari cenderung tidak mengaku. Iya. Nah, ibu-ibu nih kadang, Dok, anak saya setiap ditanya sudah mimpi basah atau belum, dia nggak jawab gitu, Dok. Tapi ya tanda seks sekunder tadi seperti yang disebutkan dokter juga udah mulai kelihatan. Apakah pasti, Dok? Iya. Mimpi basah itu terjadi ketika seorang anak laki-laki memasuki usia puber dan mulai produksi sperma. Jadi kalau dia sudah puber, pasti dia sudah mimpi basah. Memang tugas kita sebagai orang tua justru persiapan sebelum puber, Dokter Sandi. Ibunya, bapaknya, ayahnya, bundanya harus mulaikan pendekatan untuk mempersiapkan anak-anak kita nanti, sehingga dia tidak malu untuk cerita, kok tadi malam kok mimpi begini gitu. Nah, ini mungkin kalau ayah bunda bisa melakukan pendekatan yang baik kepada putra putrinya, putranya dia akan cerita, Ma kok ini tadi malam kok mimpi begini. Nah, itu kalau belum pernah disiapkan, anak akan diem-diem aja, pasti tidak akan, dan orang tua akhirnya tidak tahu apakah sudah mimpi basah atau belum. Nah, sehingga menurut saya pelajaran atau pembekalan untuk
para orang tua, ayah bunda untuk mempersiapkan anak-anak kita memasuki puber ini justru yang paling penting. Di umur-umur TK, SD itu sudah mulai diajarkan kemungkinan-kemungkinan nanti seperti kalau anak perempuan diajarkan bahwa nanti kalau sudah dewasa itu akan tiap bulan akan keluar darah. Kan beberapa anak kan kaget lihat kalau baru mens pertama, stres biasanya karena kondisi ini. Demikian juga anak-anak laki-laki relatif pasti diam, tidak akan cerita kalau ada, kecuali kalau yang menyucikan bajunya mungkin mamanya apa kadang-kadang mungkin tahu kalau oh ini sudah mimpi basah misalnya. Karena beberapa masyarakat juga masih menganggap ini merupakan hal yang cukup tabu ya dok. Iya. Terutama masalah reproduksi. Bagaimana dengan kebetulan ada pertanyaan nih dok dari Mbak Ed Lintang. Kalau anak laki-laki obesitas bisa mempengaruhi pubertas atau tidak ya dok? Oh iya. Tentang gangguan ya dok? Iya. Ini pasti putranya laki-laki nih, nanyanya laki-laki. Anak laki-laki sama perempuan sama saja. Kalau obes relatif pubernya lebih cepat. Ya, relatif pubernya lebih cepat sehingga otomatis kalau misalnya anak laki-laki dia nanti pubernya juga lebih cepat. Lah kita orang tua harus lebih menyiapkan lebih awal bahwa dia nanti akan hormonnya muncul, kemudian dia akan mimpi basah, dia mungkin nanti akan ada dorongan-dorongan seksual ya, kalau lihat lawan jenis dia lebih tertarik. Nah ini kita orang tua harus mengarahkan supaya anak ini tidak salah arah. Nah, tapi kalau obes gemuk relatif maju ininya obesnya, pubernya. Baik dok. Ini lanjut pertanyaan, kita switch ke Facebook dok, dari Putri Solo Hadiningrat, Magetan hadir. Wah, Magetan Jawa Timur juga hadir. Dari kebetulan ini pertanyaan dari Eka Rahma. Assalamualaikum, pagi Pak Dokter Anang. Mau tanya, ini si kembar Salma Salwa 3. Salma Salwa sudah mulai pubertas dengan badannya mulai tumbuh. Sedangkan adiknya Salwa sudah mulai pubertas. Jadi kembar nih ya, Salma Salwa. Salma sudah mulai pubertas dengan badannya yang mulai tumbuh, sedangkan adiknya si Salma kok jauh pertumbuhannya. Apakah Salma mengalami keterlambatan masa tumbuh? Kebetulan kembar nih dok. Ya, ini menarik ini ya. Kan maunya orang tua kalau kembar kan bajunya aja kembar gitu. Jadi pubernya juga sama. Iya. Banyak faktor yang mempengaruhi mulainya puber. Terus tadi salah satunya kalau obes, kegemukan, dia lebih cepat. Kalau kembar satu lebih gemuk, satu lebih enggak, bisa jadi berbeda. Dua mungkin penyakit, kalau ada sakit. Satu sering sakit-sakitan, satu sehat, itu pasti berbeda mulai pubernya. Demikian juga faktor-faktor yang lain, faktor interaksi dari luar, terus kemudian pergaulan, itu sedikit banyak bisa mempengaruhi mana yang lebih duluan. Jadi tidak mesti kembar mesti jadi lebih pasti sama-sama, belum tentu. Iya, gitu. Nah, kalau masalah keterlambatan pertumbuhan tadi ya disinggung sedikit dok, berarti sebenarnya harus ada screening ya dok? Ya. Kan ibunya bilang, apakah ada keterlambatan tumbuh gitu kan dok? Itu sebaiknya datang ke praktek dokter anak. Tidak usah. Datang ke rumah sakit Muardi saja, di rumah sakit Muardi. Setiap hari Senin ya dok ya? Di mana para reguler juga boleh di rumah sakit Muardi. Insya Allah kita akan bisa memantau tidak hanya aspek ininya ya, hormon, nanti juga aspek gizi, nutrisi yang dokter Sandi juga bisa. Nanti kita lihat permasalahannya sebenarnya di mana. Ya. Karena salah satu kalau misal faktornya nutrisi tadi sangat berpengaruh, terutama kalau yang satu perawakannya agak gemuk, yang satu mungkin kurus ya dok. Iya. Kalau dari makanan dok? Makanan bisa. Ada nggak dok makanan tertentu? Memang belum terbukti makanan-makanan tertentu yang misalnya kalau makan di fast food, apakah mempercepat, itu belum ada bukti memang. Tapi ya fast food saja ya tidak sehat, dokter Sandi ya. Jadi ya kita harus mengatur bukan masalah terkait dengan pubertas, tapi memang ya fast food kalau keseringan juga tidak sehat, tidak baik ya. Begitu, semoga bisa membantu. Yang kedua dok, ada pertanyaan lagi di Instagram dari @tamtamtia. Dok, izin bertanya, hal apakah yang perlu dilakukan orang tua apabila anak perempuan sudah muncul pembesaran payudara kurang dari 8 tahun? Sesuai topik dok. Oh iya. Kurang dari 8 tahun, sedangkan dokter tadi menyebutkan rentangnya 8 sampai 13 tahun ya dok ya. Iya. Sudah
timbul pembesaran payudara? Segera bawa ke tenaga kesehatan untuk dipastikan bahwa pembesaran payudaranya ini memang tanda awal puber. Kadang-kadang kalau anak gemuk karena ketumpuan lemak kelihatan bahwa seolah-olah payudaranya membesar, tapi sebenarnya itu jaringan lemak, bukan jaringan payudara. Sehingga mohon kalau ya bunda, anak perempuannya kurang dari 8 tahun kok sudah mulai tumbuh payudaranya, segera bawa ke tenaga kesehatan biar dipastikan bahwa itu tumbuh kadang-kadang tumbuh baru satu juga, Dokter Sandi. Bisa. Jadi memang tumbuhnya nggak bareng-bareng. Coba mungkin bisa ditanya sama ini semua yang sudah tumbuh. Nah, itu yang lebih khawatir lagi kalau satu sudah tumbuh, satu tidak. Kan kadang-kadang terpikir jangan-jangan tumor dan yang lain. Nah, lebih baik begitu. Kita tahu kurang dari 8 tahun kok ada benjolan di payudara tumbuh, pastikan bahwa itu tanda awal puber atau memang ada penyakit yang lain. Nah, kalau kurang dari 8 tahun atau mungkin pas 8 tahun saja ya, Dokter Sandi. Kalau nanti kita pas 8 tahun, kita pastikan kalau memang ini memang normal jaringan payudara, tugas orang tua menyiapkan kira-kira 2 tahun lagi ini mens. Kalau 8 tahun berarti 10 tahun. Ya, siapkan itu. Jangan-jangan nanti jangan sampai lupa memberitahukan, Dek, kamu sudah mulai tumbuh payudaranya, sebentar lagi menjadi perempuan dewasa, harus menjadi anak yang remaja. Jadi harus mungkin kalau anak perempuan ya pakai mini set dan segala macam itulah, itu nanti harus diajari ke sana sehingga dia mulai siap dan menjaga supaya kalau bergaul dengan teman-temannya ya menjaga jangan sampai misalnya jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak senonoh dari teman-temannya, mungkin kalau karena badannya berbeda dari teman-temannya. Baik dok, saya mungkin sedikit menambahkan bertanya juga dok, kan rata-rata menyebutkan hanya pembesaran payudara ya dok ya. Kalau secara spesifik dok, laki dan perempuan, perempuan itu seberapa besar mulainya? Kadang-kadang ibu-ibu juga mendapat, dok anak saya dimulai dari misalnya garis di sekitar putingnya dulu, itu kan terlihat lebih warnanya berbeda dibanding sebelumnya. Apakah itu juga menjadi patokan gitu loh dok? Apakah hanya dari sudah mulai membesar saja secara makro? Ini untuk anak laki ya Pak? Perempuan. Oh perempuan ya, Iya. perempuan ya. Hanya membesar, apakah awalnya diikut awalnya misalnya putingnya terus nanti baru dia mulai membesar ataukah membesar dulu karena secara bentuk fisiologis nanti kaitannya mungkin suatu saat dengan menyusui ya dok ya? Iya. Ada yang memang ibu-ibu dengan puting datar. Iya. Jadi yang dilihat adalah mulai tumbuhnya jaringan payudara. Jadi tidak usah capek-capek orang tua ngeliatin warnanya berubah atau enggak putingnya, enggak usah. Begitu jaringan payudara mulai perengkel-perengkel, mulai berenjel-berenjel, ya, mungkin ini mulai membesar. Kita siapkan anak kita kemungkinan memasuki usia puber. Kalau kurang dari 8 tahun berarti pubertas dini atau pubertas prekok. Kita harus hati-hati, kemungkinan ada penyakit-penyakit tertentu. Ya. Baik dok. Lanjutan dari pertanyaan tadi dok, apakah ini, coba mbak tadi, apakah ini termasuk pubertas prekok? Oh ya, pubertas prekok itu istilah medis untuk pubertas dini. Jadi kalau kurang dari 8 tahun tumbuh payudara, kita warning jangan-jangan ini pubertas dini. Jadi harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik dok. Terus lanjut, Tampia juga nanya lagi dok. Lalu pada anak perempuan yang sudah menstruasi lebih awal, apakah masih mungkin dioptimalkan pertumbuhannya dok? Bagaimana caranya? Nah ini memang ya, ini sama Dokter Sandi ini sekarang mulai banyak tuh orang tua nanya nih, maunya nanti kan kuliah tinggi badannya kan ada target itu ya. Perlu diketahui oleh ayah bunda sekalian, kalau anak-anak itu sudah mulai masuki usia pubertas, mulai mens, itu kira-kira tinggal 15% nambah tingginya. Iya, jadi jangan sampai telat. Yang penting jangan sampai telat. Yang sering datang ke tempat saya sudah umur 16 tahun, tinggal setahun lagi mau lulus, mau minta ditambah tinggi badannya. Mensnya sudah semenjak dari umur 12 tahun, sudah tidak bisa, tidak optimal. Sehingga kita sebagai orang tua, makanya pelajaran kita hari ini tuh kita bisa deteksi dari awal. Begitu sudah mulai tumbuh payudara, jangan sampai anak itu mens lebih duluan, mensnya dini.
kurang dari 10 tahun, karena pasti nanti tinggi badannya tidak bisa optimal dan mau dilakukan apa saja lebih sulit. Tapi kalau sebelum mens kita masih bisa lakukan itu Dokter Sandi. Kita bisa stop pubernya, karena kita bisa secara medis kita bisa stop supaya tidak mens. Begitu sudah mulai mens tinggal 15% saja nambah tingginya. Terus Dok, kalau misalnya sisa 15%, tadi dokter juga menyebutkan bisa diterapi, iya Dok ya? Memang bisa diterapi atau hanya sekedar kalau dari misalnya nutrisi, oh Bu makannya jangan sampai dia kurang terlalu berlebihan atau jangan sampai kekurangan sekali gitu. Iya. Kalau sudah mulai sudah mulai menstruasi normal, rutin, reguler, biasanya susah Dokter Sandi kita untuk menerapkan. Ya akhirnya kita hanya biasanya mengoptimalkan nutrisi, mengoptimalkan olahraga, mengoptimalkan supaya tidak ada kekurangan kalsium, vitamin D, seperti itu biasanya. Cuman kalau untuk sampai maksimal sekali biasanya sudah sulit kalau sudah menstruasi normal ya. Nanti ada hitungannya di kita. Kalau sudah mens normal biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan usia tulang. Dari situ nanti ketahuan tinggal berapa persen untuk bisa nambah tinggi badannya. Itu ada prediksinya ya. Ya, baik. Begitu Bu Tam Tia tadi ya. Nah, lanjut lagi ke Facebook tadi, Salwa dan Salma. Ini Salma pasien Pak Dokter Anang. Oh. Ya, selamat pagi ibunya Salma. Ya, selamat pagi ya. Bu Eka. Nah, lanjut lagi Dok. Ada pertanyaan dari Instagram tadi menyinggung tentang pubertas dini. Apa saja penyebabnya pubertas dini, Dok? Ya. Pubertas dini itu laki sama perempuan berbeda penyebabnya, Dr. Sandi. Kalau perempuan relatif sebagian besar itu tidak ketahuan penyebabnya. Sebagian besar tidak ketahuan penyebabnya. Kalau laki-laki itu pubertas dini itu sebagian besar penyebabnya agak berbahaya, macam-macam. Ada bangsanya tumor, ada bangsanya mungkin kelainan-kelainan di otak, atau mungkin kelainan-kelainan di organ, di genitalia, mungkin di testis, biji zakar dan segala macam. Tapi kalau perempuan relatif penyebabnya itu sampai saat ini kita belum tahu. Tiba-tiba muncul. Ada beberapa yang memberikan kemungkinannya, seperti misalnya memang beberapa faktor pencetus seperti tadi obes. Tapi tidak mesti yang anak obes mesti dia jadi pubertasnya dini. Tapi mungkin dia lebih cepat. Kalau anak yang lain mungkin 10, dia umur 9 kan masih normal. 9 masih di rentang normal, 8 sampai 13 tadi. Nah, tapi kalau dia obes kurang dari 8 dia sudah puber, mungkin faktor obesnya mempengaruhi. Atau waktu lahir dulu anaknya lahir kecil, BBLR, bayi berat lahir rendah, itu juga bisa jadi risiko nanti dia pubertasnya dini. Nah Dok, kalau mencegahnya Dok, ada lanjut nih pertanyaan dari Iya. Ini kalau sering stay tune nih. Kalau mencegah, yang pertama kita sebagai orang tua tadi yang jelas faktor itu obesitas. Kita usahakan anak kita tidak sampai menjadi obesitas. Mungkin Pak Sandi nanti banyak cerita itu bagaimana cara mencegah obesitas itu nanti. Mengatur makan, banyak aktivitas fisik. Terus kemudian kita sesuaikan anak-anak kita itu pergaulannya sesuai dengan usia. Kita sesuaikan dengan usianya tentunya, jangan sampai ada pergaulannya tidak sesuai dengan usianya, karena meskipun belum terbukti sekali bahwa itu memicu, nanti faktor lingkungan ini dikatakan juga berpengaruh. Terus kemudian pencegahan yang lain, pencegahan sekundernya, kita orang tua rajin-rajin lihat. Kalau anak perempuan ya lihat, rajin-rajin lihat sudah tubuh payudara belum. Kalau anak laki lihat. Kalau emang kita tidak bisa menilai testis, kita lihat anak laki kita kok badannya makin tambah keker, berubah, atau mungkin burungnya kok makin besar. Biasanya anak laki-laki kalau udah SD udah malu biasanya dilihat orang tuanya ya. Tapi harus lihat, kali-kali lihat. Oh kok ini kok besar banget. Berarti mungkin sudah mau puber ini anak saya misalnya. Nah itu segera mungkin bawa ke tenaga kesehatan, dilihat kira-kira normal atau tidak. Ya. Baik, Bu. Nah,
lanjut pertanyaannya ada dari @Francisca26583 dok. Dok, anak saya 10 tahun tiba-tiba keringatnya berbau. Apakah itu tanda pubertas dan bagaimana mencegah bau badan? Bolehkah anak-anak pakai deodoran? Nah, ya. Salah satu gejala fisik, perubahan fisiknya adalah perubahan bau badan. Itu juga ya? Iya, itu sebenarnya ada faktor dari kelenjar anak ginjal. Jadi yang aktif tidak hanya rahim dan dan ovarium, indung telur, tapi juga kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal ini nanti dia begitu anak masuk puber, keringatnya mulai bau, mulai tumbuh rambut-rambut. Kan yang tumbuh rambut kan tidak cuma laki-laki, yang perempuan juga tumbuh rambut di kemaluan, di ketiak. Nah, itu mulai berubah. Bahkan itu di kemaluan juga berubah pH itu keasamannya, sehingga kan pasti kadang-kadang sudah mulai ada flek-flek sedikit gitu. Nah, itu kita orang tua harus perhatian di situ. Tapi apakah ini tanda pertama? Bukan. Tanda pertama tetap pembesaran payudara. Nanti baru diikuti yang itu tadi. Nah, kita kalau sudah mulai itu diikuti juga dengan perubahan kok bau badannya kok mulai enggak enak. Oh, ini anak sudah mulai puber. Kita orang tua harus mulai siapkan ini anak mau dewasa ini. Jangan sampai salah pergaulan, salah ini. Ya. Baik. Nah, kalau untuk pemakaian deodoran, dok, ini mungkin harus sesekali bicara sama dokter kulit aja nanti. Ini, nanti insya Allah suatu saat kita kolaborasi dengan bagian lain yang ada di Rumah Sakit Dr. Muardi, mungkin bagian gigi dan mulut, bagian kulit, bagian mata. Nanti akan kita jadwalkan, Bu, dan tetap menonton terus acara kita setiap hari Kamis ya, jam 9 sampai jam 10, atau kadang-kadang kita karena kepentingan bisa mulai jam 10 sampai jam 11. Tetap pantengin terus sosial medianya RSUD Dr. Muardi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Mbak. Oh iya nih, dari Sarwendah Ratna, lanjut dok ya. Kalau tadi ada tanda pubertas dini, apakah langsung dibawa ke DSA endokrin anak? Bagaimana jika tertunda? Oh ya, kalau ada tanda pubertas ini silakan dibawa ke dokter anak, tidak harus ke kami. Nanti akan dievaluasi. Insya Allah kalau memang tidak ada masalah, itu nanti akan disampaikan oleh dokter anaknya, misalnya untuk menunggu atau mungkin dievaluasi, karena tidak semua setelah, misalnya kalau anak perempuan ya dokter Sandi ya, kalau setelah tumbuh payudara tidak juga semuanya terus diikuti dengan gejala-gejala puber yang lain. Itu bervariasi. Bervariasi, sehingga kadang-kadang bisa juga variasi normal, hanya gejala awal tapi belum diikuti usia puber. Nah, itu nanti dibawa saja ke dokter anak untuk nanti dievaluasi, minta dievaluasi. Kalau memang ragu-ragu baru diminta dirujuk ke kami. Baik, buat Bu Sarwenda boleh ke dokter spesialis anak umum dulu ya, untuk dipastikan bahwa ini benar-benar tanda pubertas dini atau tidak. Kalau memang butuh tindak lanjut yang lebih lanjut, mungkin baru bisa ke sub spesialis endokrinologi anak. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Facebook tadi, dari dari M. Arif Novianto. Selamat pagi Dokter Anang. Apakah obesitas dapat mempengaruhi proses pubertas? Karena ada anak di awal pubertas dengan kondisi badan normal, menstruasinya saat itu normal dan rutin, tetapi kemudian mengalami obesitas dan setelah itu menstruasinya tidak normal. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Kalau ini dibalik ya berarti Pak Sandi ya. Setelah puber, jalan, badannya menstruasi, kemudian mekar, jadi obes. Setelah itu mensnya tidak normal. Ini apakah normal atau tidak? Tentunya tidak normal. Semua anak-anak yang sudah pernah mengalami menstruasi normal, kemudian menjadi tidak normal, itu harus segera dibawa ke tenaga medis untuk dilihat adakah kelainan. Dan yang kedua, kalau anak itu obesitas, punya risiko memang mengganggu rutinitas atau regularitas dari menstruasi. Jadi makanya obesitas ini penting, tidak boleh semenjak dari bayi anak tidak boleh obes, setelah remaja juga tidak boleh obes. Karena kalau anak itu obes, dia mensnya nanti akan mengalami istilahnya PCOS,
polycystic ovary syndrome. Anak obes, kemudian biasanya karena obes tumbuh rambut-rambut di badan, bulu yang kita istilahkan dengan hirsutism, dan salah satunya adalah mensnya tidak normal. Nah, biasanya kita akan sarankan turunkan berat badan. Begitu berat badannya bagus, kayak hidup, berat badan bagus, makan oke, olahraga oke, terus kemudian baik, dia akan jadi rutin, biasanya gitu. Dan jangan lupa, apakah Bapak Arief sudah tadi mungkin sekilas melihat slide-nya Dokter Anang, bahwa mungkin tadi dokter bilang bahwa siklus menstruasi ini intervalnya bisa 21 sampai 45 hari ya? Iya. Apakah masih di dalam rentang ini? Kalau mungkin masih di dalam rentang 21 sampai 45 hari ya, mungkin itu adalah memang siklus menstrual yang memang normal ya, Dok? Iya, masih normal. Baik, lanjut pertanyaan dari Fairul Nur. Dok, apakah ada pengaruhnya setelah anak saya dihitan? Kok makannya jadi banyak? Waduh, ini nanti di topik selanjutnya mungkin. Tapi Dok, kira-kira hitan ini mempengaruhi puber atau juga tidak? Iya. Dok, hitan nih, Dok, biar anak saya puber, malah ada yang kayak saya, anak saya pengen dihitan. Biar tinggi badannya cepat naik begitu. Iya. Anak saya cepat tinggi gitu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah setelah dihitan makanya jadi banyak? Setelah dihitan tidak ada hubungannya dengan puber. Karena kebetulan kalau tergantung di konteks masyarakat. Kalau kita di Jawa, ini kan biasanya anak-anak ya khitan di umur kelas 5, kelas 6 yang memang sudah mulai bakal puber, sehingga setelah itu kebetulan setelah dikhitan terus tinggi badannya nambah banyak. Kemudian kalau terkait dengan makan yang banyak, mungkin saya tidak tahu apa ada hubungannya atau tidak ada setahu saya sih, tapi mungkin Dokter Sandi bisa nanti menambahkan. Sepertinya tidak ada hubungannya setelah dikhitan dengan makan, tidak ada. Nah, kalau menanyakan tentang usia khitan, terutama pada anak laki-laki ya tadi, Dok ya, ada usia ideal nggak sih, Dok? Tidak ada. Khitan itu umur berapa? Sebenarnya tidak ada, karena khitan ini banyak aspek menurut saya, Dokter Sandi. Satu, kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang harus segera dikhitan, otomatis harus didahulukan. Kalau tidak ada, kita juga banyak faktor, ada faktor budaya, faktor agama. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan apakah seorang. Tapi kalau bisa ya jangan sudah puber, sudah besar baru dikhitan, umur 25 baru dikhitan lah, itu nanti telat itu namanya. Jangan sampai telat, karena sebenarnya kan pembelajarannya untuk khitan salah satunya kan juga untuk mempersiapkan anak memasuki usia dewasa ya. Dan yang paling penting adalah menjaga kebersihan tadi ya, Dok. Iya. Nah, lanjut nih pertanyaannya dari tadi beruntun nih, Dok, dari Sarwenda Ratna. Dok, apa bedanya neonatus ginekomastia dengan pubertas dini, besar, tonjolan payudara, atau umurnya, Dok? Oh ya. Terima kasih. Ini ada istilah yang mungkin untuk pemirsa ya mungkin banyak yang tidak tahu ya. Ginekomastia adalah pembesaran payudara pada anak laki-laki. Ya, kita tadi banyak bicara pembesaran payudara anak perempuan ya. Jadi agak berbeda. Jadi kalau kadang-kadang mungkin ayah bunda mungkin punya putra kok payudaranya membesar, putra laki-laki maksudnya. Nah, itu berarti itu istilahnya ginekomastia, bukan tanda puber seperti yang anak perempuan. Kita sebut sebagai ginekomastia atau pembesaran jaringan payudara pada anak laki-laki. Ini kadang-kadang bisa normal, Sandi. Kalau anak-anak laki-laki relatif agak gemuk, usia puber biasanya juga agak besar payudaranya. Tapi itu bukan untuk jadi patokan kita. Dan tidak usah khawatir kalau itu sudah usia puber, misalnya usia 10 tahun, 11 tahun pas usia puber, betulan kok jaringannya juga payudaranya agak membesar, tidak ada masalah. Nah, ini kok pertanyaannya neonatus. Oh, neonatus ya. Oh, iya. Neonatus bisa, Dok. Neonatus di sini mungkin kita klarifikasi bayi, ya? Usia bayi ya, Dok. Iya, sampai bayi. Kurang lebih 28 iya, hari. Iya. Bayi-bayi itu lahir kadang-kadang ada pembesaran jaringan payudara baik laki maupun perempuan. Kita kadang-kadang istilahnya bukan ginekomastia neonatus tapi mamoplasia infantil. Jadi pada waktu usia bayi pembesaran payudara. Biasanya ini faktor karena pengaruh hormonal dari ibu semenjak dalam kandungan, Dr. Sandi. Contohnya, Dok? Jadi begitu lahir nanti begitu lihat mungkin orang tua lihat kok ini ada perengkel-perengkel di payudara bayi anak saya, itu tidak apa-apa biasanya.
Cukup tunggu saja sampai umur 2 tahun, biasanya nanti mengecil sendiri, kecuali kalau tidak hilang baru segera periksakan. Nah dok, terkait dengan tadi neonatus ya dok, atau seorang bayi di usia 0 sampai 28 hari ya dok ya, kadang juga ada yang mengeluarkan cairan, apalagi yang perempuan seperti haid. Seperti apakah haid itu normal dok? Itu juga normal karena faktor pengaruh hormonal dari ibunya, kadang-kadang masih keluar flek-flek seperti mens itu. Tidak perlu khawatir, tapi kalau banyak sekali keluar, bagus dibawa ke dokter untuk nanti dilihat kira-kira normal. Tapi rata-rata normal kalau seperti itu. Tetapi itu buat ibu-ibu di luar sana juga jangan menganggap itu pubertas prekok. Oh bukan. Itu biasanya karena faktor memang hormonal dari ibu yang masih ada di badan bayi ketika lahir masih ada, jadi kadang-kadang masih keluar seperti mens ya. Kita sapa lagi teman-teman kita, ada yang di Facebook. Kebetulan tadi saya lihat ada di Purwokerto, ada di Palangkaraya, dan ada pertanyaan dari Bu Ekowati Sanggrahan dari Palangkaraya. Dok, anak saya kelas 4, umur 9 tahun, baru saja dikitan. Katanya ada yang bilang masih terlalu kecil dari segi umur. Kalau ini malahan anak saya sendiri yang minta. Ya sudah, sebagai orang tua mumpung anak mau ya kami kitan gitu dok. Nah, usia tadi ya dok, terkait usia dikitan. Orang-orang mengomentarin bahwa 9 tahun anaknya terlalu muda untuk dikitan. Tapi anaknya mau dok. Sebenarnya ini masalah kecil ini, nanti terlalu kecil ini bisa dilihat dulu Dokter Sandi, kecil dari segi umur atau kecil dari memang burungnya kecil jadi yang pertama kalau dari segi umur monggo saja silahkan kalau anaknya sudah siap, kalau menurut saya, tapi nanti bisa ditanyakan ke ahli yang lain yang masalah khitan. Untuk di khitan tidak ada masalah. Kemudian beberapa mungkin dokter atau perawat atau yang akan mengkhitan begitu lihat kok masih terlalu kecil, mungkin membandingkan begini, misalnya umurnya 9 tahun tapi kok burungnya seperti anak umur 5 tahun. Nah ini mungkin agak ada masalah nih Dokter Sandi. Jadi istilah mikropenis atau penis atau burung yang kecil itu juga bisa jadi ada permasalahan yang lain. Maka oleh orang tua kita harus lihat anak kita kok terlalu kecil dibandingkan yang seumurannya. Jangan-jangan tidak normal. Kalau ada seperti itu, bawa saja ke dokter untuk dilihat. Mungkin 9 tahun, tapi burungnya kecil seperti anak umur 4 tahun. Nah, ini mungkin ada kelainan yang lain yang harus dilihat terlebih dahulu. Sehingga untuk dikhitan bisa jadi karena terlalu kecil kan lebih susah ngerjakannya. Iya. Berarti ini ada beberapa faktor yang mungkin harus kita singkirkan. Tetapi kalau memang tidak ada kelainan, secara ukuran juga normal, kemudian anaknya pun sehat, ya sebenarnya tidak ada pantangan atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Bu Ekowati Sanggrahan. Nah, selanjutnya dok, lanjut nih pertanyaan dari teman-teman di Instagram dok, dari @elvani_oksaputra. Izin bertanya dokter, untuk menikah atau hamil pada pubertas paling baik pada usia berapa? Waduh, susah ini ya. Saya kasih patokan. Biasanya ada patokan bahwa usia menstruasi yang normal itu rata-rata yang di kita itu ada istilahnya anovulatoar dan ovulatoar. Jadi memang sudah mengeluarkan sel telur. Ovulatoar yang rutin itu biasanya tercapai di antara 3 sampai 5 tahun setelah mens pertama. Jadi 5 tahun kalau mensnya umur 12 ya mungkin umur 17 itu baru mungkin nanti rutin bahwa mensnya itu mens yang memang ada kaitan, ada sel telur yang dikeluarkan. Nah itu setelah di atas itu mungkin jadi baru bisa kalau memang ada urusan dengan menikah kehamilan setelah itu. Tapi ini kan terkait dengan undang-undang juga Dokter Sandi ya. Nanti terkait dengan undang-undang pernikahan. Itu kan mempertimbangkan tidak hanya aspek biologis, aspek sosial juga, kemudian kesiapan psikis itu jadi pertimbangan yang harus kita lakukan. Ya. Baik, mungkin jawabannya seperti itu ya dari @elvani_oksaputra, di mana mungkin juga pada saat pubertas karena tadi usianya juga kalau laki-laki masih di bawah 14 tahun, kalau perempuan mungkin kira-kira masih di bawah
13 tahun dan mungkin pada usia tersebut sebaiknya belum mempersiapkan seorang anak untuk menghadapi suatu kehidupan yang lebih lanjut ya, Dok. Nah, berbicara sedikit juga, Dok, tentang usia terjadinya menstruasi atau pubertas atau kalau pada anak laki-laki mungkin kematangan pertumbuhan ya, Dok. Mungkin nggak, Dok, lebih dari usia rentang tersebut? Dokter Anang bilang tadi kan sempat kalau ada anak yang kecil sendiri nanti baru usia 15 tahun atau yang laki-laki mungkin yang lain udah suaranya ngebas dia masih baru agak pecah gitu suaranya sekitar umur 14-15 gitu, Dok. Ada, Dok? Jadi salah satu gangguan pubertas yang lain adalah pubertas terlambat. Tadi saya sampaikan, makasih Dr. Sandi diingatkan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mungkin sudah remaja, kalau anak laki-laki umur 14 tahun kok belum mulai tumbuh tanda-tanda pubertasnya, kemungkinan mengalami pubertas terlambat. Atau anak-anak perempuan sampai di atas 13 tahun kalau belum tumbuh payudara, belum ada tanda-tanda untuk puber, berarti dia pubertasnya terlambat. Nah, pubertas terlambat ini juga punya risiko, Dokter Sandi. Risiko yang paling besar risiko faktor psikis, psikososial. Dia akan karena lebih kecil daripada teman-temannya, belum puber, mungkin mainannya juga berbeda akhirnya sama teman-temannya. Dia mungkin masih main mobil-mobilan, mungkin masih main yang lain sudah naik mobil beneran, dia masih mobil-mobilan. Atau anak perempuan masih boneka, tapi yang ini sudah lihat bintang film Korea mungkin. Nah, ini jadi berbeda. Ini faktor psikososial kesiapan ini akan menjadi permasalahan. Tapi kebanyakan kalau yang terlambat begitu kita harus pastikan jangan-jangan orang tuanya dulu juga telat. Ya, mungkin ibunya dulu mensnya baru umur 16, mungkin baru umur 15 baru main, mungkin anak akan mengikuti faktor itu. Tapi kalau tidak ada faktor keterlambatan juga di orang tua, kita harus lihat ada enggak kemungkinan penyakit-penyakit kronis yang terjadi sehingga mengganggu proses pubernya atau tidak. Atau mungkin faktor-faktor yang lain, makanan, atau mungkin yang olahraga terlalu keras, istilahnya yang exercise olahraga terlalu ekstrim. Kan olahraga relatif biasanya kalau memang terlalu ekstrim, otomatis pubertasnya juga telat. Apakah atlet seperti atlet bola futsal remaja itu kan ada? Ya, kalau itu dalam normal, maksudnya pengaturannya normal, dia tidak overtrain, itu tidak akan mengganggu. Tapi kalau dia akan overtrain pasti akan mengganggu pubernya. Bahkan kalau yang sudah main juga bisa terganggu menstruasinya karena energi banyak dipakai untuk exercise daripada untuk metabolisme di badan kita. Ya, baik, Dok. Lanjut, Dok. Ini ada pertanyaan dari Facebook dari Ibu Aisyah Fikri Tama, Dok. Mohon izin bertanya, jika ada anak 16 tahun sudah menstruasi datang ke dokter dengan keluhan tinggi badan pendek, padahal orang tua pasien tingginya normal, Dok, ya. Pasien belum mencapai tinggi potensi genetik. Apakah pasien tersebut masih dapat ditolong untuk penambahan tinggi badannya? Terima kasih. Ya, seperti tadi saya sampaikan, Dr. Sandi, kalau sudah mens, ini kita peluangnya kecil sebenarnya. 15%. Ini kalau sudah 16 tahun mensnya sudah lama, mungkin tinggal 1% atau 0,5%. Biasanya agak sulit. Sehingga kita orang tua jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat begini, nanti perlu kita periksa lebih lanjut. Ada enggak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan anaknya ini pendek. Perlu diperhatikan kalau anak perempuan pendek kemudian tidak mens, itu ada penyakit yang sebenarnya cukup banyak, namanya sindrom Turner. Ya, itu 1/3000, 1/4000 anak perempuan. Jadi sebenarnya agak banyak. Jadi berhati-hati orang tua kalau misalnya anak kita kok tidak mens dan pendek, jangan-jangan sindrom Turner. Ditandai dengan kalau yang spesifik anaknya pendek, kemudian punya web neck, jadi lehernya ini ada seperti sayap, punuk ya, mirip sayap sebenarnya, ini sayap. Terus kemudian mensnya atau tidak mens sama sekali, belum mens, harus hati-hati. Tapi kalau ini sudah mens kemudian teratur tapi pendek, kecil kemungkinannya masih bisa kita bantu. Bahkan terapi-terapi atau obat-obatan tertentu yang kita misalnya pemberian untuk nambah tinggi itu, Dokter Sandi,
hormonal yang nambah tinggi itu tidak terlalu efektif kalau sudah di atas umur 10, 11, 12 itu tidak terlalu efektif. Atau tadi dari umur terakhirnya rentang terjadinya pubertas ya dok? Iya, kalau bisa sebelum itu sudah bisa diterapi dari awal ya. Baik dok. Nah, kalau ngomong juga tadi tentang anak yang menstruasi atau pubertasnya terlambat ya dok ya, baru 16-17. Apakah satu dok, lempeng pertumbuhannya terlambat menutup sehingga masih terdapat kesempatan untuk dia akan mencapai tinggi potensi genetiknya gitu dok, karena tadi kan yang lain mungkin dia belum, kalau anak perempuan belum mencapai peaknya, sedangkan kalau yang anak laki-laki juga bisa dok? Iya, jadi kalau anak-anak yang pubertasnya terlambat dia masih punya kesempatan untuk mengejar tinggi badannya ayah ibunya. Hanya kalau dia pubertasnya telat itu nanti ada kaitannya dengan kepadatan tulang, Dr. Sandi. Dia telat untuk tulangnya padat, sehingga kepadatan proses pemadatan tulang karena telat dia akan relatif lebih keropos dibandingkan anak yang lain. Makanya memang harus pas yang namanya puber ini, karena fungsinya selain untuk tadi yang lain-lain, untuk pertumbuhan itu juga untuk pemadatan tulang. Estrogen itu fungsinya untuk membuat tulang itu padat. Nah itu kalau juga telat, itu nanti dia relatif mungkin keropos, nanti osteoporosisnya juga bisa lebih dini jadinya. Ini jadi permasalahan yang lain. Ya. Baik dok. Melanjutkan dok, pertanyaan di Instagram. Tunggu, di Facebook tadi ada tambahan dari Bu Aisyah nih dok. Tinggi badan pasien 137, tinggi badan ibu 150, dan tinggi badan ayah 160 dok. Ya. Sebenarnya ngomong tadi namanya tinggi potensi genetik apa sih dok? Ya, ya ini ada beberapa pertanyaan yang menyebutkan tentang tinggi potensi genetik. Tinggi potensi genetik adalah tinggi yang dimiliki oleh anak karena potensi tinggi badan dari orang tua. Gampangannya kalau orang tuanya dua-duanya tinggi-tinggi, kemungkinan dia untuk tinggi besar itu namanya tinggi potensi genetik. Kalau orang tuanya pendek-pendek, otomatis anak juga kesempatannya untuk tinggi lebih sedikit dibandingkan kalau orang tuanya tinggi-tinggi. Itu yang disebut tinggi potensi genetik. Ada rumusnya, nanti biar dokter saja yang menghitung. Tapi dengan tinggi potensi genetik, ini seperti tadi contohnya nih kalau nggak salah di Facebook ya. Tinggi badan 16 tahun 137 cm, ini pendek dokter Sandi. Iya. Rata-rata perempuan Indonesia dewasa itu berdasarkan Riskesdas kalau tidak salah sekitar 153 cm nanti dewasa. Kita asumsikan anak dewasa itu di umur 18 sampai 20 tahun sudah masuk ke usia dewasa. Berarti harusnya sudah di 150-an. Nah ini 137 pendek, otomatis kemungkinan ada sesuatu yang harus ada masalah ya. Baik. Melanjutkan dok dari Instagram dari @sarwendaratna, melanjutkan lagi kayaknya beliau tadi udah nanya ya dok ya. Dok, anak saya perempuan 20 bulan, sejak usia kurang lebih 9 bulan payudaranya nampak lebih menonjol, dan setelah saya raba ada kelenjar dok. Kelenjar, melanjar gitu. Iya. Itu gimana dok? Ya, dibawa ke dokter aja dulu, pastikan. Tapi ini satu pastikan, dua kalau nanti memang dokternya bilang ini tidak apa-apa, itu kemungkinan karena faktor tadi mamoflasia infantil, nanti umur 2 tahun, 3 tahun hilang biasanya ya. Cuman pastikan bahwa ini bukan kelainan misalnya tumor dan segala macam. Ya. Karena di kota saya nggak ada DSA spesialis endokrin, mau ke Jawa masih corona dok. Oh iya, ke dokter anak terdekat aja ya. Silakan. Baik. Nah, dikarenakan sudah diingatkan waktunya kurang dari 10 menit dok, kira-kira ada pesan dokter Anang dok terkait misalnya ibu-ibu di luar sana menghadapi school from home, WFH, dan sekarang bisa melihat secara nyata anaknya, ternyata anak saya telat, atau ternyata anak saya kok terlalu cepat untuk terjadinya pubertas, terutama terkait dengan sekarang pasti mau tidak mau dunia sosial media dok, karena mungkin tadi sudah dokter Anang sebutkan kalau zaman kita dulu mungkin 10 tahun masih main mobil-mobilan pasar-pasaran, sekarang sepertinya gadget itu bahkan menjadi teman sekolah dok. Iya.
Terima kasih sekalian closing kali ya, Dokter Sandi. Yang pertama, mari ayah bunda kita pastikan anak kita memasuki fase pubertas ini dengan baik, sehingga bisa mengantarkan buah hati kita itu menjadi memasuki usia dewasa dengan optimal, dengan normal, bisa berkarya untuk bangsa ini. Kemudian yang kedua, mari kita mengetahui rentang-rentang usia kapan harusnya anak-anak itu mulai masuk usia puber. Yang tadi 9, 14, 8, 13, dan mengetahui gejala pertama. Kalau anak perempuan pembesaran payudara, kalau anak laki pembesaran buah zakar. Ini harus kita sebagai orang tua aware. Kemudian yang ketiga, ada beberapa faktor nih, apalagi terkait dengan kondisi pandemi ini, lebih banyak di rumah. Anak-anak kita relatif lebih obes sepertinya, karena satu di rumah makanan terjamin, tidak main dengan teman-temannya di sekolah, sehingga aktivitas fisik mungkin lebih sedikit. Perhatikan, karena obes atau kegemukan itu membawa risiko pubertasnya jadi lebih cepat. Atau kalau yang sudah puber itu bisa mengganggu nanti pola menstruasinya. Ini mari kita orang tua memperhatikan. Dan terkait dengan gadget, nanti mungkin bisa di acara yang lain mungkin ya, dengan yang ahli pediatri sosial, nanti mungkin Prof. Harsono atau Dokter Hari. Tapi kita sebagai orang tua harus bijak menjaga anak-anak kita penggunaan gadget ini. Kita atur waktunya, kemudian kita awasi, jangan sampai menggunakan tayangan-tayangan yang tidak baik. Kan sekarang banyak bisa pakai bisa pakai yang parent ya di listrik dan segala macam. Itu moga-moga bisa membantu supaya anak-anak kita siap secara, jangan sampai anak-anak sudah fisik puber tapi secara psikis dia belum siap untuk memasuki usia puber. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dan moms-moms di luar sana, ayah ibu yang sudah menonton acara Muardi Asa Asi Asuh. Jangan lupa untuk selalu melihat rekaman Muardi Asa Asuh ini ada di Facebook, di Instagram, juga di YouTube @RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa juga untuk like, follow, dan subscribe semua akun media sosial kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.